Halo teman-teman, welcome back to my channel. Jadi kali ini kita bakal bahas mengenai cara melamar kerja dan tahapan tes di Shopee. Jadi buat teman-teman yang bingung, gimana sih cara apply di Shopee, terus apa aja sih tahapan untuk waktu kita apply di Shopee itu, teman-teman bisa stay tune terus ya sampai akhir. Nah, untuk web karirnya Shopee sendiri itu bisa dilihat di sini. Jadi ini merupakan web karirnya Shopee. Teman-teman bisa langsung nulis di Google juga web karir Shopee, nanti bakal diarahin ke web karirnya mereka. Nah, jadi ketika teman-teman udah masuk ke web karir Shopee, teman-teman di sini bisa pilih lowongan yang teman-teman minatin, itu teman-teman bisa ketik di sini. Waktu itu aku apply di bagian Data Science and Analytics, jadi aku apply as a Business Intelligence di bagian data. Nah, teman-teman bisa langsung klik di sini kirim lamaran, terus teman-teman isi nama depan teman-teman sama nama belakang, terus emailnya, nomor HP, ini asal negara teman-teman, terus pendidikan terakhirnya, ini nama kampus teman-teman di mana, dan teman-teman jurusan apa. Jadi semuanya diisi. Terus kalau ini tahun masuk sampai tahun lulus, diisi semua. Nah, ini untuk IPK teman-teman. Dan kalau website URL ini LinkedIn teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa masukin LinkedIn teman-teman, atau mungkin teman-teman punya portofolio, itu bisa dimasukin ke website URL-nya. Nah, karena teman-teman apply untuk full time, jadi teman-teman nggak usah ngisi yang ini, periode ketersediaan. Jadi ini tuh diisi cuma untuk ketika teman-teman apply internship. Terus teman-teman tinggal masukin dan ini masukin atau upload CV atau resume teman-teman. Di sini bisa bentuk dokumen atau PDF. Dan yang kedua adalah transkrip nilai teman-teman. Ini juga bisa dalam bentuk dokumen atau PDF. Terus teman-teman tinggal klik I agree, terus tinggal kirim. Udah deh, gitu aja. Jadi teman-teman bisa langsung isi ini, dan jangan lupa untuk apply CV dan transkrip nilainya. Jadi di sini tuh banyak banget pilihan kerjaan yang teman-teman pengen. Jadi ini teman-teman juga bisa berdasarkan lokasinya, ke apa teman-teman pengen di Bandung, Bekasi, Jakarta, atau di Jogja gitu. Dan ini untuk departemennya, teman-teman tuh lebih ke prefer ke marketing atau operation, HR, PM, seperti itu. Jadi teman-teman bisa filter untuk memudahkan teman-teman memilih kerjaan-kerjaan mana yang sekiranya itu teman-teman minati atau cocok untuk teman-teman gitu. Nah, setelah teman-teman apply kirim lamaran tadi, udah teman-teman tinggal nunggu email dari HR untuk ngabarin teman-teman lolos atau enggak untuk screening awal, screening CV gitu. Nah, setelah teman-teman apply di web karir Shopee, teman-teman tinggal nunggu hasilnya. Jadi sekarang kita bakal bahas mengenai tahapan tes yang ada di Shopee. Jadi untuk tahapan tesnya itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah screening CV, lalu yang kedua adalah skill test. Skill test ini kalau untuk di data analytics ada dua jenis ya teman-teman. Yang pertama adalah GMAT, yang kedua adalah SQL test. Kalau misal teman-teman apply di bagian lain, mungkin skill testnya bakal beda. Jadi yang related to apa yang teman-teman apply. Lalu tahap selanjutnya adalah HR interview, lalu juga user interview, dan yang terakhir adalah offering and negotiation. Nah, ketika teman-teman udah apply di web karir Shopee, teman-teman nanti bakal di screening CV-nya oleh HR-nya. Kalau teman-teman dirasa cocok, teman-teman nanti bakal dapat email dari HR. Jadi teman-teman akan lolos screening CV, dan teman-teman nanti bakal dikasih pilihan waktu untuk mengerjakan skill testnya. Kalau ini waktu itu aku dikasih pilihan waktu jam 1 siang dan jam 7 malam.
Dan nanti kita tinggal balas email ini, tinggal confirm. Terus kita juga upload CV terbaru kita. Jadi waktu kita confirm tanggal dan jamnya, kita juga sertakan CV terbaru kita. Nah, waktu apply di Shopee itu pakai CV ATS. Teman-teman bisa lihat di YouTube aku sebelumnya, itu aku pernah bikin video mengenai tips membuat CV ATS. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku. Jadi teman-teman bisa nonton videonya untuk mencari referensi membuat CV ATS. Dan di video ini juga aku sertain template untuk membuat CV ATS. Nah, untuk skill test yang pertama itu GMAT. Jadi ketika teman-teman udah confirm tanggal dan jamnya, nanti beberapa menit sebelum jam mulai, itu teman-teman akan di email oleh HR. Jadi teman-teman bakal dikasih username dan password dan juga linknya untuk GMAT testnya. Jadi nanti teman-teman tinggal klik linknya, terus teman-teman masukin username, email teman-teman, dan password yang telah diberikan oleh Shopee. Jadi nanti untuk waktunya itu selama 30 menit. Setelah teman-teman melakukan tes GMAT, teman-teman langsung di email oleh Shopee di saat itu juga untuk melakukan SQL testnya. Jadi ketika waktu habis setelah 30 menit, teman-teman bakal dikasih email untuk mengerjakan SQL test. Jadi untuk SQL test ini sendiri nanti teman-teman dikasih Excel. Di Excelnya itu udah ada soalnya dan juga tabelnya. Jadi teman-teman tinggal jawab pertanyaannya itu juga di Excelnya, dan nanti tinggal rename nama Excelnya dan dikirimkan balik ke email ini. Jadi email yang nge-email teman-teman. Dan ini juga udah dikasih waktu kapan selesai pengerjaannya. Kalau untuk SQL test ini sendiri, waktunya 1,5 jam. Jadi kan mulainya ini jam 1 pengerjaannya, terus 30 menit untuk GMAT, dan 1,5 jam, setengah jamnya lagi itu untuk SQL. Jadi jam 1 sampai jam 2. Jadi setengah jam antara GMAT dan SQL. Nah, kalau untuk contoh soal SQL dan pembahasannya, itu aku udah bikin di video sebelumnya. Itu aku bikin mengenai contoh soal dan pembahasan. Jadi udah aku sertain juga pembahasannya dan aku bahas juga mengenai SQL tesnya. Tapi itu contoh soal ya teman-teman. Jadi aku bikin tabelnya sendiri. Itu bukan bener-bener real case yang Shopee berikan gitu. Cuma itu materinya hampir mirip, jadi teman-teman bisa pelajarin ini kalau mau apply di Shopee, bagian data atau business intelligence. Lalu tahap yang ketiga adalah HR interview. Ini teman-teman ketika lolos skill test, teman-teman bisa lanjut ke HR interview. Nanti teman-teman bakal dapat email. Ini email yang pertama adalah menunjukkan kalau teman-teman itu lolos dan akan lanjut ke tahap selanjutnya. Dan setelah teman-teman udah confirm, teman-teman nanti bakal dikasih jadwal dan link Google Meet-nya. Nah, kalau untuk HR interview ini, waktu itu aku in English ya teman-teman. Jadi HR interview-nya itu in English. Dan ketika lolos itu dilanjutkan dengan user interview. Tapi ketika user interview ini aku mengundurkan diri karena ada beberapa hal yang aku pertimbangkan. Jadi aku tidak lanjut ke user interview. Akan tetapi ketika aku discuss dengan teman aku, jadi setelah user interview dan usernya itu cocok, teman-teman nanti bakal langsung offering dan negotiation. Dan setelah negosiasi, udah teman-teman berarti udah tinggal tanda tangan aja, tanda tangan offering, hasil offeringnya itu. Nah, jadi untuk tahapan di Shopee itu seperti itu ya teman-teman, mulai dari screening CV, skill test, HR interview, user interview, dan yang terakhir adalah offering and negotiation. Cukup sekian penjelasan aku mengenai cara melamar kerja dan tahapan tes di Shopee berdasarkan beberapa pengalaman aku. Nanti aku juga bakal share mengenai pengalaman aku apply di beberapa company lainnya. Jadi stay tune terus ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Thank you teman-teman.
See you.